Oke, thank you Farel. Halo, selamat pagi teman-teman waktu Jakarta dan selamat sore waktu Toronto. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah join kembali webinar seri Salak Education Consulting, salah satu agen pendidikan yang membantu studi di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Kami telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 universitas dan juga college di 4 negara, yaitu Kanada, US, UK, dan juga Australia. Webinar Salak Education pada hari ini, Sabtu 20 November 2021, mengundang salah satu student Salak Edu yang sedang studi di Kanada. Halo Farel, apa kabarnya? Halo Kak Tasya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik nih hari ini. Oke, thank you Farel. Jadi Farel saat ini studi di Conestoga College yang berlokasi kampusnya ini di Cambridge, tapi mungkin sekitar 1 jam driving dari Toronto. Dan Conestoga College ini adalah salah satu public college atau perguruan tinggi negeri yang memiliki reputasi yang baik dan banyak siswa internasional juga yang studi di sana. Conestoga College ini memiliki 3 kampus yang berlokasi di Waterloo, Kitchener, dan juga Cambridge. Nah, sebelum mulai sharing dari Farel, sedikit reminder untuk semua partisipan. Kami merekomendasikan untuk menggunakan headset ataupun headphone agar suara dari pembicara terdengar lebih jelas dan dimohon untuk tetap mute hingga sesi tanya jawab. Recording akan kami upload di YouTube kami di Salak Education Consulting. Jadi nanti untuk yang ingin materinya atau ada yang ingin menonton ulang nanti boleh ditonton di YouTube kami. Jika di tengah-tengah nanti penjelasan dari pemateri ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk drop question kalian di kolom chat atau fitur chat dari Zoom ini. Pastikan untuk stay tune hingga akhir acara karena semua penanya akan dijawab oleh speaker di akhir acara. Karena tadi belum sempat kenalan, jadi perkenalkan dulu nama saya Tasya di sini yang akan memandu webinar seri Salak Education hari ini. Di awal tadi saya sudah panggil ya, ada Farel hari ini akan sharing pengalaman studi di Kanada. Uh, Mungkin ya jadi Farel ini salah satu student Conestoga College dan ini aku sedikit mau kasih agenda dulu, berikut agenda yang akan di-sharing oleh Farel ya. Jadi kurang lebih kayak why studi di Kanada, lalu tinggal di area Waterloo gitu ya. Terus kenapa pilihnya tuh Conestoga College, lalu experience studi yang dia ambil program studinya, sedikit karantin story juga, lalu tuition dan cost-nya juga. So, without any further ado, please welcome Farel and the stage is yours. Oke, terima kasih Kak Tasya. Oke teman-teman semua, tadi udah disebut juga ya, saya Farah Rafiana Sigit Hanafi. Sekarang lagi study di Conestoga College, Kanada, dan kampus saya itu, ya ada 3 kampus, dan kampus saya itu yang sekarang ada di Cambridge. Cambridge-nya itu dekat sama Dun. Jadi Dun sama Cambridge itu sebenarnya sebelah-sebelahan. Untuk work experience sendiri, saya di Indonesia pernah kerja di Forex Angel 202.5. Nah, apa sih Forex Angel 202.5? Pasti yang senang trading udah ngerti nih apa nih kata-kata Forex nih. Itu bisa dicari tuh. Nah, kalau di Kanada, saya baru part time aja itu sebagai server di restoran. Kebetulan dapat restoran yang agak high end ya. Saya itu dapat kerja di restoran sushi. Jadi ya itu lumayan banget sih penghasilannya dari situ. Oke, next. So, why study in Canada? Banyak banget pasti yang apa ya di luar di YouTube macam-macam banyak yang bilang positif and negatifnya ya. Ini saya break it down jadi top 6 buat saya sendiri dan ini paling menarik buat saya. Pertama itu Kanada itu sistem edukasinya di rank number 4 in the world. So itu udah tinggi banget. Jauh lebih enggak sih, enggak bisa di compare juga. It's good. Amerika di atasnya dan di atasnya lagi ada Jepang. Jadi termasuk ke dalam 5 besar dengan sistem edukasi terbaik di dunia. Tapi bedanya dengan mereka di Kanada itu lebih affordable. Jadi cost living nggak akan semahal kayak contohnya di Amerika. Di Amerika itu mahal banget. Sebenarnya mahal murah tergantung kita sih, balik lagi ya, boros atau enggaknya. Tapi di Kanada setelah dihitung-hitung memang bisa lebih murah. Kedua adalah safe and peaceful. Kanada itu terkenal banget
dengan orang-orangnya yang baik, yang ramah, terus lingkungannya juga nyaman banget. Kalian kalau misalkan tinggal di Kanada pasti sering banget nih nemuin park atau tempat-tempat rekreasi kayak buat kalian eh, ya halo, oke. Farel. Ya kayaknya tadi koneksinya agak terputus, mohon maaf. Oke, tadi safe and peaceful ya. Eh, jadi di Kanada itu kalian bakal nemuin banyak park buat kalian bisa duduk santai dan tempatnya nyaman banget dan orang-orangnya pun baik, dan kalian kalau misalkan kuliah di Kanada itu kalian bakalan ketemu sama orang-orang yang pasti bakalan nge-support kalian. Kalian jarang banget nemu orang yang apa ya istilahnya jahat dan sebagainya, itu kalian jarang banget. Yang keempat itu ada culture diversity. Ini unik banget ya, karena kalian di Kanada itu kalian bakalan nemuin orang-orang dari berbagai macam dunia. Banyak banget, nggak cuma dari Kanada doang. Kalian bakalan ketemu orang dari India. Aku juga punya teman dari Colombia, aku punya teman dari South Korean, aku punya teman dari hmm, mana lagi ya? Banyak, ada dari Pakistan juga. Jadi kalian bakal nemuin banyak banget orang-orang dari seluruh dunia dan kalian bisa kenalan dengan mereka dan ngobrol langsung dan dapat pengalaman-pengalaman. Jadi kalian gak cuma dapat pengalaman di Kanada doang, kayak semacam kalian tuh dapat pengalaman di seluruh dunia. Itu asik banget. Kelima itu adalah experience-nya. Experience di sini itu sulit dijelaskan juga sih ya, karena apa ya, unik sih, unik. Kalian kalau ke Kanada dan kuliah dan kalian cuma di kamar doang, for me you guys wasting time. Please go out and do something because it's a lot of fun, trust me. Yang keenam itu food and restaurants. Sekali lagi saya sempat kerja di restoran sushi yang agak high end, dan owner di sini itu kalau kalian dapat part time kayak saya itu mereka baik-baik. Kadang mereka ngasih makanan gratis for their employee, dan yang dikasih pun bukan makanan bekas gitu, itu bener-bener makanan fresh dimasak, dan itu untuk kalian buat makan lunch dan breaknya itu kalian makan di restoran itu dengan menu spesial itu, dan makanannya mantap. Jadi kalau kalian di Kanada siapin duit banyak karena kalian bakalan keluar masuk restoran itu pasti, karena banyak banget restorannya. Oke, next. Living in Cambridge. Tadi udah sempat dijelasin ya kata Tasya tentang Cambridge. Ya, jadi Cambridge itu kotanya kecil, nggak gede banget. Kalau dibandingin sama Bogor, kayaknya cuma setengahnya mungkin. Kotanya memang gak gede banget, tapi kotanya ini menurut saya Cambridge itu spesial karena jadi Cambridge itu bukan dibangun ya, tapi jadi ada satu sungai yang panjang itu menyusurin satu kotanya, kayak dari ujung kota ke ujung kota itu sungai, dan sungainya itu gede, lebar, dan itu jadi ciri khas khusus di Cambridge. Nah, ini di gambar yang kalian bisa lihat ini adalah sungainya, dan jembatan yang ini jembatan yang spesial banget. Kalau misalkan kalian search Cambridge di Google, kalian pasti bakalan ngelihat jembatan ini. Ya, jaraknya sekitar 1 jam dari Toronto, itu kurang lebih kayak 100 km ya. Nggak jauh banget. Oke, ini ada beberapa gambar Cambridge. Cambridge, Kitchener, dan Waterloo, downtown Waterloo itu dekat banget. Mereka itu kayak cuma, kalau kalian driving, itu cuma 18 menit, 15 sampai 18 menit, itu nggak jauh-jauh banget kota-kota ini. Yang di pojok atas, kanan pojok atas ini ada Jacobs Farmers Market. Kalian itu kalau di Kanada, apalagi kalau kalian di Waterloo region ya, kalian coba ke pinggir-pinggir kota. Karena di pinggir-pinggir kota ini kalian bakalan nemu ini tempat-tempat unik kayak Jacobs Market ini nih, Jacobs Farmers Market.
Jacobs Farmer Market ini gak cuma kayak market biasa ya, dia ini kayak festival dan cuma buka kayaknya di bulan tertentu dan di hari tertentu doang. Jadi kalian harus googling untuk cari tahu kapan si market ini buka. Aku saranin banget kalian ke sini dan gak perlu beli semua yang ada di situ, tapi coba beli minimal makanan yang ada di situ karena di situ enak-enak banget. Dan makanan di situ tuh fresh. Karena ini beneran dari si farmersnya langsung, buatan si farmersnya semua makanan yang ada di sini. Itu enak banget. Di bawah kalian bisa lihat ada sungai panjang, itu sungainya yang ada di Cambridge yang tadi aku bilang. Dan di sebelah sungainya ini ada gambar kota. Nah, ini itu Downtown Kitchener. Downtown Kitchener itu tempatnya agak high end ya. Kalian bisa agak menguras uang di sini. Jadi agak hati-hati kalau misalkan masuk ke restoran. Oke, next. Studying in Conestoga College. Conestoga College ini tempat yang agak spesial karena kampusnya kampusnya gede dan kalian pasti bakalan nyaman banget di sini, dan menurutku di sini itu tempat yang culture-nya paling banyak dibanding sama kampus-kampus lain. Nah, kenapa sih aku milih Conestoga College? Aku sebelum milih Conestoga College itu udah research terlebih dahulu ya. Uh, pro pro dan kontranya pastinya ada, tapi di sini aku pilih top 6 lagi. Kenapa aku milih Conestoga College? Pertama itu reputasinya di Kanada, terutama di yang bagian engineeringnya ya, karena di bagian yang engineeringnya ini uh, hampir semua lulusannya itu dapat pekerjaan yang mereka inginkan gitu, student-studentnya. Positive review-nya juga banyak, jadi reputasi di sini sangat bagus ya. Terus facility di Conestoga College itu yang paling aku senang, ini ada yang namanya International Student Support, yang di sini juga ada nih di nomor 4. Itu sebenarnya bagian dari facility. International Student Support ini kalian bisa kontak langsung dengan mereka dan mereka siap ngebantuin apapun segala macam yang kalian butuhkan. Kalau kalian nggak punya uang, mereka siap minjemin. Kalian nggak ada makanan, mereka siap kasih. Dan mereka juga kalau misalkan kalian punya, misalkan kalian bingung nih, kalian stres atau depression atau sebagainya, kalian bisa langsung kontak mereka dan mereka tuh punya psikolog yang bisa langsung kalian hubungin. Kalian bisa langsung ngobrol langsung dengan dia. Tapi karena lagi COVID online jadi agak susah sih ya. Jadi kalian harus booking appointment dulu, harus lewat Zoom dan sebagainya. Jadi agak kurang dapat feel-nya, tapi tetap kalian bisa manfaatkan. Soal tuition dan living cost, Conestoga College itu termasuk yang affordable. Itu gak mahal banget. Bukan gak mahal sih, itu cukup murah sebenarnya dibandingin sama college lain. Aku udah beberapa cari college lain, emang harganya sedikit. Habis itu ada culture diversity, dan culture diversity di sini banyak banget. Sekali lagi aku punya teman dari berbagai macam dunia semenjak kuliah di sini. Dan environment-nya mereka jaga dengan baik. Jadi kalian nggak ada keluar kampus tiba-tiba menghirup bau-bau apek dari knalpot gak jelas, itu kalian nggak akan mengalami hal yang seperti itu. Oke, next. Experience studying in automation engineering. Di sini aku kasih note sedikit ya, hard work pays off. Kenapa begitu? Karena sebenarnya setiap program gak ada easy program gitu. Kalian pasti akan ngalamin challenge di program-program yang kalian pilih sendiri gitu. Jadi kalau di programku sendiri itu memang agak hektik karena kalian itu banyak project. Jadi aku banyak assignment project yang diselesaikan kayak cuma dapat waktu seminggu dan sebagainya, but it's worth it because kalian itu sambil kalian belajar ya,
itu tuh kalian benar-benar dapetin experience semacam kayak kerja. Jadi kalian itu benar-benar dibikin buat siap untuk kerja, dan itu menurutku yang paling aku senang ya di Conestoga College juga, termasuk kalian itu didesain buat lulus, dan pas kalian lulus tuh kalian siap kerja. Uh, dan pas kalian belajar di Conestoga College pun kalian nggak yang cuma ngerjain tugas dengan soal dan sebagainya. No, kalian bakalan bekerja dengan software, dan profesornya pun akan mengarahkan kalian. Jadi kalian nggak akan bosan juga di Conestoga College. Oke, bisa next. Oke, ada quarantine story. Ini aku quarantine story-nya agak unik ya, karena lagi COVID dan pengalamannya agak lucu sih sebenarnya. Sebelum berangkat ya, pre-departure. Ini aku poin-poin yang penting, mulai dari planning. Planning itu kenapa menurut aku penting, karena aku waktu mau ke Kanada itu agak mepet. Agak mepet dan nggak punya waktu banyak. Dan itu sebenarnya salah aku sendiri. Jadi kalau kalian mau berangkat ke Kanada, pastiin kalian itu udah planning dari jauh-jauh hari, udah tes IELTS, tes TOEFL, segala macam itu kalian udah selesaiin semua. Buat pengalaman aku sendiri, karena aku tes IELTS-nya telat, jadi aku di-push nih, aku juga ngobrol sama Kak Tasya kan. Aku di-push sama Kak Tasya nih, Farel ayo cepat buat tes IELTS karena waktunya udah mepet. Dan akhirnya aku paksain lah tes IELTS, walaupun sebenarnya aku nggak percaya diri karena waktu sebelum berangkat ke sini itu bahasa Inggrisnya masih kurang banget kan. Apalagi tesnya tes IELTS. Kalau kalian belum pernah tes IELTS, kursus deh, percaya. Harus itu. Aku itu jadi minimum score requirement-nya itu adalah 6,5, dan aku tes kayak nggak ada nyaris nggak ada persiapan. Pas skornya keluar aku dapat 7.5, dan itu lega banget. Bukan keterima sih, tapi kayak aku bisa apply dan bisa bawa si dokumen ALSE ini buat daftar di Conestoga College. Dan nunggu beberapa hari dan dapat email yang di atasnya itu langsung ada tulisan congratulations. Itu udah langsung senang banget karena itu aku udah tahu kalau aku keterima. Tapi karena aku telat, aku keterimanya bener-bener kayak bahkan nggak H-1, itu kayak H-0. Udah bener-bener waktu kuliahnya udah mulai, aku baru dapat surat kalau aku keterima. Jadi akhirnya aku delay selama 1 tahun. Jangan lakuin apa yang aku lakuin. Jadi kalian harus planning dari jauh-jauh hari. Soal paspor, visa, dan apply study permit, ini kalian akan dibantu oleh Salak Education. Ini juga sesuatu yang harus di planning dari jauh-jauh hari, tapi it's no problem karena ini gampang banget dan prosesnya pun nggak bikin pusing. Packing, in my experience, kalian harus pastiin ya kalau misalkan yang kalian packing itu sesuatu yang kalian pasti gunakan di Kanada, karena ada beberapa hal yang kalian itu nggak bisa, jatuhnya jadi nggak bisa dipakai di Kanada. Karena apa? Pertama itu colokan di Kanada itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang ada 2 bentuk tabung tuh, kalau di Kanada itu dia ada 3. Jadi dan dia bentuknya flat, nggak round kayak di Indonesia. Jadi pastiin kalian bawa yang emang penting untuk kalian, dan jangan bawa jangan berpikir kalau ada sesuatu, wah ini kayaknya nggak penting nih, kayak misalkan maksud aku kalian ngerasa ini nggak penting itu kayak misalkan
alat tulis. Kalian ngerasa ini mah bisa nih beli di Kanada. Trust me, the first time you came here, the first time you arrive, kalian itu nggak bisa order sesuatu kecuali kalian punya credit card atau sebagainya mungkin tuh kalian. Tapi kalau aku waktu itu aku nggak punya credit card, jadi aku nggak bisa beli apa-apa dan aku nggak punya alat tulis. Jadi itu agak ya repot lah. Jadi pastiin semua yang penting itu kalian bawa, dan yang nggak penting kayak biasanya suka ada yang bawa iseng-iseng bawa hair dryer atau catokan. Itu karena colokannya di sini kalian nggak akan bisa masuk dan output listriknya pun beda gitu dengan standar di Indonesia. Jadi bawa yang penting aja. Di situ di take off ini nggak ada masalah sih di take off. Aku take off lancar dan ya it's lumayan enjoyable. Landing, nah landing ini juga pengalaman aku itu cukup unik. Bukan cukup unik, sangat unik karena aku mendarat di sini itu saat lagi COVID. Dan ya bisa dilihat dari yang paling atas itu aku pas landing, terus di airport itu aku nunggu di pesawat 4 jam karena apa? Pesawat aku itu delay. Pas mau berangkat, jadi aku kan transit di Jepang, pas mau berangkat dari Jepang itu pesawatnya delay dulu 1 jam. Nah kita berangkat, pas sampai di Kanada, itu karena kita delay, kita keduluan 2 pesawat. Jadi ada 2 pesawat yang mendarat duluan sebelum pesawat aku. Pas pesawat aku mendarat, kita harus nungguin 2 pesawat itu penumpangnya keluar dulu semua. Dan bagasinya clear semua. Jadi aku di situ duduk di pesawat, ngap banyak koper 4 jam. Itu stres sih. Dan baterai HP ku itu aku ingat cuma ada 20%. Jadi aku main game pun nggak bisa di situ. Habis itu setelah berhasil turun, kita jalan ke bagian buat ngantri dan interview untuk ngambil study permit. Di sini agak tegangnya tuh di sini. Kalian akan berhadapan langsung dengan officer di bordernya. Tegangnya itu adalah karena kalian ngedengerin orang-orang lain yang apa ya, sebenarnya salah mereka sih. Kalau misalkan kalian nggak ada masalah di sini, kayak misalkan kalian udah kuliah udah dibayar dan kalian udah siapin semua, itu kalian bakal lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan kalian punya masalah kayak kuliahnya belum dibayar, atau kalian kesini apply study permit tapi kuliahnya masih nanti, atau kalian telat nyampe sininya kuliahnya udah mulai, itu bermasalah. Itu biasanya kalian berurusannya jadi lebih agak panjang sama si officernya ini. Tapi kalau kalian gak ada masalah, sekali lagi kalian bakalan aman-aman aja. Jadi kalian cuma ditanyain udah bayar atau belum, proof kalian udah bayar kuliahnya dan berapa tahun, nanti si officernya bisa langsung ngasih study permit kalian. Terus ngambil koper. Nah, ngambil koper ini juga rada ngeselin kalau pengalamannya buat aku. Tapi kalian gak akan ngalamin ini ya. Jadi kalau buat aku itu karena tadi pesawatnya delay dan kopernya dikeluarin semua, akhirnya kita semua yang orang yang ada di pesawat aku itu kan ngambil kopernya otomatis telat. Nah, jadi pas kita turun, jadi kalian turun dulu ke bawah buat ngambil di tempat pengambilan koper, dan itu tuh semua koper-koper kalian diserakin di lantai airportnya. Karena apa? Karena kita kelamaan di bagian interview. Ya bukan salah kita juga sebenarnya, tapi itu agak ngeselin karena kalian harus keliling-keliling dari ujung ke ujung nyari koper kalian, dan itu tuh koper kalian tuh ditumpuk-tumpuk sama koper orang lain yang kalian bahkan apa ya, koperku pun ada yang rusak, ada yang pecah sedikit karena mungkin pas dikeluarin sama petugasnya kali. Agak ngeselin, tapi kalian kemungkinan kalian mengalami ini kecil. Ini cuma karena lagi COVID, jadi di limit yang orang yang ada di airportnya, jadi ya begitulah. Habis itu kalian transfer ke hotel. Transfer ke hotel ini kalian pasti pakai shuttle, dan kalian nggak tahu ya, masih berlaku.
mungkin masih berlaku ya, kalian wajib nginep di hotel, tapi aku sempat dengar rumor kalau kalian tuh udah boleh kuarantin di luar hotel yang dipilih sama pemerintah. Jadi kalian itu sebelum berangkat ke Kanada harus milih hotel. Hotelnya ini di list sama pemerintahnya, kalian cuma boleh milih yang ini aja. Nah, aku milih hotel di situ dan kalian di situ harus nginep 3 hari. Tapi mungkin kalian kalau misalkan udah ke sini, mungkin tahun ini atau tahun depan, kalian udah nggak perlu lagi nginep di hotel yang 3 hari ini karena cukup ngabisin duit dan harganya lumayan mahal sih. 3 hari di hotel nih, quarantine 3 hari di hotel. eh Temanku ada yang bilang worth it, tapi buat aku gak worth it walaupun dapat makanan enak dan banyak karena mahal lumayan. Kalian itu harus bayar. Aku tuh udah nyari yang paling murah dan dapat kayak 219 ya kata saya, $219 buat 1 malam. Dan kalian harus nginep 3 hari. Jadi ya 219 kalian kali 3 aja. Udah lumayan banget tuh. Habis itu, habis dari hotel, kalian boleh keluar dan milih boleh nginep di mana aja. Eh, tapi masih quarantine gitu. Jadi kalian masih tetap harus diem di kamar kalian dan nggak boleh bertemu dengan orang lain. Eh, Kebetulan aku udah dapat kosan, aku udah nemu kosan, jadi aku tinggal diem di kosan aku dan nggak ngapa-ngapain. Buat dapetin makanan itu, aku ada sepupu aku di sini dan aku juga bisa mesen di situ. Aku udah bisa mesen lewat DoorDash dan Uber Eats, dan ada satu lagi itu ada Skip the Dishes. Itu kalian 3 apps yang bisa kalian manfaatin buat dapetin makanan. But to be honest, lebih baik kalian udah nyiapin bekal dari awal ya, karena DoorDash, Uber Eats, dan Skip the Dishes itu sebenarnya makanan yang kalian beli itu nggak mahal. Tapi karena kalian belinya lewat si apps ini dan dia ini bakalan eh, lumayan apa ya, ngambilin duit kaliannya itu lumayan banyak gitu. Jadi kalian gak cuma bayar buat ke si restorannya aja gitu. Jadi kalian juga bayar ke si apps dan itu lumayan tinggi. Bahkan in some cases itu bisa sampai 2 kali lipat. Kalian bayar makanan $9, kalian belinya malah jadi $18. Itu kan tinggi banget gitu. Dan kalian wajib ngasih tip ke si driver ya. Itu kalian gak bisa milih buat enggak, kalian harus ngasih. Jadi ya begitulah. Selesai karantina, bebas deh. Kalian bisa keluar kemana aja dan saya saranin kalian beres karantina langsung jalan-jalan. Karena apa ya, kalau kalian udah karantina nih terus kalian betah karantina aja, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi sampai kuliah, itu kalian ngabisin waktu cuma main game atau diem di rumah doang, itu ngapain gitu. Mendingan kalian keluar, beli, datang ke restorannya langsung daripada beli dari Skip the Dishes atau Uber, karena trust me, it's lebih murah kalian datang ke restorannya langsung dan lebih fresh dan lebih enak juga. Oh ya, ngomongin quarantine, eh, kalian ini bakalan wajib buat swab test mandiri. Itu pengalaman yang agak unik juga. Jadi kalian tahu kan swab test itu yang hidungnya dicolok-colok itu. Nah, itu kalian nyolok sendiri. Jadi agak aneh, agak weird juga pengalaman itu. Itu nanti kalian akan ngalamin kayaknya sih. Kayaknya masih wajib kalian swab test mandiri. Oke, next. Tuition fee. Mungkin ini kelihatan angkanya kayak gede banget ya. Kalau kita rupiahin sih ya gede banget. Tapi kalau misalkan kalian cari, karena aku di Conestoga College ya, kalian bisa cari di kuliah lain, mungkin di Toronto University yang lebih terkenal. Ini angkanya bakalan jauh lebih tinggi dari ini. Ini sebenarnya kalau kalian ngobrol dengan orang Kanada yang lain gitu ya, ditanya berapa SPP per tahunnya, terus kalian bilang kayak 16.000, itu mereka bakalan shock kayak, hah, murah banget. Jadi ini sebenarnya murah buat di Canada, ini udah affordable. Kalian bakal ngerasain deh, kalau misalkan kalian udah dapat part time, kalian bakal ngerasa kalau 16.000 per tahun itu sangat affordable. Terus
living cost, accommodation tempat tinggal kalian bisa dapetin di bawah 600 Canadian dollar, but usually tempatnya nggak begitu bagus, biasanya apa ya, kurang kerawat sama si owner rumahnya. Jadi aku punya teman orang South Korean, dia juga nargetin kalau misalkan dia nyari tempat tinggal atau kos-kosan itu, dia nargetin minimal dia itu $600 karena dia udah nyari juga di tempat-tempat lain yang di bawah $600 itu tempat-tempatnya agak kotor, agak nggak terawat. Tapi kalau kalian orangnya rajin ngebersihin dan kalian datang ke situ, kalian mau buat bersihin semuanya, it's worth it to be honest ya. Di bawah $600 kalian itu murah banget, kalian bisa saving banyak banget. Apalagi aku saraninnya segini ya, kalian kesini cari teman, kalian kuliah dulu mungkin beberapa bulan, kalian cari teman, cari teman yang juga lagi nyari tempat tinggal. Jadi kalian nyari tempat tinggal barengan, nanti kalian ngekos barengan, misalkan kalian dapat harganya di $800 nih, $800 kasur kamar satu tapi kasurnya lumayan gede, kalian di situ bisa berdua ya, $800 kalian bagi dua itu 400 udah affordable banget. Terus ada groceries, meals, groceries sama meals itu tergantung kalian sih. Aku doyan makan, jadi emang agak tinggi buat meals dan groceries ini. Aku taruh $100 karena apa ya? Kalian buka aplikasi yang tadi aku bilang kayak Uber Eats, Skip the Dishes dan lagi apa DoorDash, itu menggoda banget makanan-makanannya, dan kalian apalagi kalau DoorDash itu suka dapat promo-promo yang biasanya free delivery, walaupun masih mahal ya, walaupun udah free delivery masih mahal, tapi ya cukup menggoda. Jadi buat aku sendiri meals dan groceries ini emang agak mahal, tapi kalian bisa dapat lebih murah dari $100 dengan mudah itu kalau kalian ya it's okay dengan gak makan yang spesial, kalian bisa dapat di bawah $100. Oke, bisa next. Oke, tips and trick study abroad. Tips and trick banyak banget sebenarnya kalau kalian nyari di internet, tapi di sini aku highlight yang menurut aku paling penting aja. Pertama itu save money, simpen duit kalian, dan kalau bisa kalian gak cuma save money ya, tapi kalian make money juga. Make money di sini kalian bisa nyari part-time job di Kanada itu cukup gampang nyarinya. Kalian cukup, kalau kalian udah punya resume, kalian cukup datengin kayak restoran atau misalkan ada library, ada bookstore, ada toko sepatu kecil di downtown atau di dekat rumah kalian, itu kalian tinggal datengin dan kalian kasihin aja resume kalian ke masing-masing tempat itu. Biasanya itu kalian bakalan dapat phone call itu kayak sekitar 4 hari atau 5 hari setelah kalian ngasihin semua resume kalian, itu kalian bisa langsung dapat phone call dan bisa langsung kerja. Dan di training di sini itu trainingnya lumayan maksimal, jadi nggak setengah-setengah, jadi kalian disiapin dulu kalau kalian pasti siap buat kerja di sini gitu. Kalau pengalaman aku di restoran sushi, ownernya itu dia baru buka bisnisnya, jadi dia masih kurang jago buat nge-training employee-nya. But it's okay, aku dapat lumayan banyak tabungan di situ karena kalian kalau kerja di restoran tentunya kalian bakalan dapat yang namanya tip. Tipnya ini orang Kanada itu nggak pelit buat ngasih tip, jadi kalian bakalan dapat banyak tip dari situ. Apalagi kalau kalian jadi server kayak aku di restoran sushi itu, kalian bakalan dapat banyak tip. Save money di sini juga aku nyaranin sih jangan tinggal di apartemen yang kayak
sampai sebulan $1.000 ya, walaupun itu emang mewah banget sih sebenarnya. Kalian bisa nyari ada banyak kayak dorm dan rumah-rumah yang disewain kayak $900, tapi for me kalau kalian for, sebenarnya aku nggak punya banyak duit kalau berangkat ke sini, jadi lebih baik nyari rumah yang ya aku netapin kayak $600 itu udah minimal sih, itu udah paling worth it buat aku, sweet spotnya di $600 sampai $700 itu udah sweet spot banget. Kalau kalian lebih dari itu buat aku it's not worth it. Kalian lebih baik spend money kalian buat something yang emang kalian pasti pakai gitu. Kalian pasti pakai buat kuliah kalian, kayak misalkan kuliah kalian butuh laptop atau kuliah kalian butuh ya biasanya kalian butuh device yang, apalagi di engineering ya, butuh device yang rada bagus, lebih baik kalian spend duit kalian di situ. Atau di makanan, trust me, it's lebih worth it kalian beli makanan mahal ketimbang beli rumah yang mahal. Oke, habis itu trust yourself. Trust yourself ini maksudnya apa sih? Jadi kalian itu pasti bakalan ngalamin di mana kalian ini apa ya? eh bukan down juga, kayak kalian itu ngerasa aduh susah banget nih, tugas-tugasnya banyak, karena di sini itu kalian jangan berpikir kayak kuliah lebih gampang dari Indonesia. No ya, kalian juga kuliahnya apa ya? Tetap tetap tugas tetap banyak, tapi itu tergantung dengan program kalian. Tapi di programku itu lumayan banyak tugasnya, dan kalau misalkan kalian ngerasa kalian apa ya? Kerjanya kurang keras atau kalian ngerasa kurang kurang mampu, ilangin pikiran kayak begitu dan lebih baik kalian jalanin sekuat yang kalian bisa, karena apa ya, percaya sama diri kalian sendiri itu bakalan nge-push kalian buat tanpa kalian sadarin kalian tiba-tiba bakalan selesai deh tugas kalian, percaya. Jadi kalau kalian trust the process, just forget the time when you're doing the assignment, not forget the time, tapi kalian kalian kayak tentuin waktunya, kalian harus gimana nih ngerjain tugas. Jadi kalian juga harus ada waktu istirahat gitu. Kalian pasti bakalan bisa selesaiin tugas-tugas kalian, karena emang rada berat ya, apalagi kita orang Indonesia. Personally, aku waktu pertama kali datang ke sini Inggrisnya masih limited banget, jadi agak susah buat memahami materi, tapi because I trust myself, aku bisa sekarang I'm doing pretty well actually. Next itu adalah part-time job. Tadi aku udah sempat bilang ya, kalian lebih baik make money ketimbang save money, karena kalau kalian make money, ya kalian punya duit banyak tentunya kalau kalian make money. Part-time job, sekali lagi part-time job banyak banget. Kalian bisa cari part-time job di mana-mana. Apalagi kalau misalkan kalian nggak perlu di tengah kota ya, nggak perlu di downtown, di pinggir kota pun kalian bakal menemukan banyak farm, banyak butcher market, itu kayak tempat beli-beli daging, kalian bisa part time di situ, terus banyak bookstore dan segala macam. Di downtown kebetulan aku waktu itu dapat di downtown Cambridge buat dapat kerjaan di restoran sushi, dan restorannya agak high end juga, dan kebetulan yang datang di situ biasanya orang-orang yang punya banyak uang. Jadi aku dapat tip banyak banget di situ. Jadi aku saranin banget buat kalian cari part time job, karena ya nanti duitnya bisa kalian pakai buat apa aja gitu kan. Enak punya kalian sendiri, kalian punya uang sendiri gitu. Kalau misalkan kalian udah selesai nih hard work, minggu kerja siang malam ngerjain tugas semua udah beres, go outside. Go outside itu aku rekomen banget. Kalau kalian diem aja di rumah, cuma ke rumah, ke kantor, kerja, rumah kantor, kalian ngabisin waktu apa ya? Yang buat aku apa ya? Time, treat yourself. Maksudnya tuh kayak apa ya? Kasih waktu buat kalian sendiri buat relax gitu. Buat
ngirup udara yang segar. Jadi aku saranin kalian di kota kalian, kalau misalkan kalian di Kanada, pasti banyak park, banyak taman, dan tamannya pun nggak kecil-kecil, nggak cuma kayak taman anak TK yang kecil, cuma beberapa blok doang. Di sini tuh taman gede-gede. Jadi kalian pasti datang ke taman, kalian nyapa orang pun orang bakalan nyapa balik kalian gitu. Kalian bakalan diterima banget di sini. Jadi go outside, relax, hirup udara segar, itu lumayan bisa apa ya, buat stress relief juga kalau kalian udah pusing banget sama tugas. Yang terakhir ini yang gak banyak orang yang mention, bahkan kalau kalian ke YouTube pun ya jarang ada orang yang mention tentang hal ini, tapi menurut aku ini penting banget, yaitu adalah make good memories. Make good memories ini nggak cuma di Kanada aja, tapi aku saranin pun di Indonesia. Karena eh gimana ya, buat aku sendiri memori itu kayak motivation. Kalau aku waktu di Indonesia nggak punya good memory, aku mungkin nggak akan bisa berjuang di sini, nggak akan bisa berjuang sampai sekarang gitu. Karena apa ya, banyak banget aku cukup ngerjain tugas kayak ya, stres dan depres itu pasti ada lah waktunya kalian di mana kalian itu bakalan down. Dan good memory ini, apalagi yang di Indonesia yang kalian masih sama keluarga kalian, itu akan ngebantu akan memotivasi kalian gitu. Jadi pas kalian lagi susah, kalian bad mood atau sebagainya, kalian bakalan inget nih orang-orang di rumah kalian yang dulu nge-support kalian dan segala macem. Itu kalian bakalan inget itu, dan itu kalian bakalan apa ya, memotivasi kalian untuk kerja gitu. Karena problemnya itu adalah, apalagi sebagai international student ya, saat kalian depressed, kalian stres dengan tugas dan segala macam, itu um, gak ada orang yang bakalan ngebantu kalian karena kalian di sini sendiri gitu. Kalian mungkin bisa nelpon keluarga kalian, but uh, mungkin itu bakalan ngebantu juga, pasti bakalan ngebantu, but trust me, if you make good memories and when you depressed, kalian bakalan ingat orang-orang di rumah dan kalian bakalan kerja. Karena problemnya kalian harus ingat, saat kalian bad mood itu waktu nggak berhenti. Jadi kalau kalian bad mood dan kalian malah milih buat nggak ngapa-ngapain, itu waktu masih jalan, bumi masih berputar. Jadi kalian bakal ngabisin waktu banyak banget saat kalian depresi. Jadi lebih baik kalian lawan depres kalian, karena apa ya, agak susah sebagai international student bagi kalian berjuang sendiri. Dan fasilitas yang ada di kampus kalian, karena aku tahu di setiap kampus itu pasti ada psikolog-psikolog yang siap buat, kalau kalian depres dan segala macam, itu siap buat ngasih kalian tips buat bagi waktu dan segala macam. Di kampus kalian itu pasti ada fasilitasnya. Kayak tadi di Conestoga College itu ada International Student Support, yang itu aku pakai banget dan sangat ngebantu sih. Oke, bisa next. Oke, udah di Q&A session. Thank you Farel for the impressive presentation tadi. Kayaknya tiba-tiba banyak yang aku nggak tahu juga jadi banyak kasih informasi nih gitu kan ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, mungkin boleh jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di drop di kolom chat atau boleh dinyalakan mic-nya, boleh on mic. Aku mungkin mau sedikit tadi ada yang titip juga nih Farel. Jadi nih Farel, apa aja sih yang harus disiapin kalau mau kuliah di Kanada? Yang harus disiapin kalau mau kuliah di Kanada, language. Yang pertama menurut aku penting banget itu adalah language. Siapin minimal kalian ada di level kalian bisa bercakapan dengan lancar dengan orang yang berbahasa Inggris lancar gitu. Kalian bisa bercakapan dengan lancar dengan native speaker. Karena itu bakalan ngebantu banget buat kalian di kuliahnya. Banget, ngebantu banget.
Jadi yang pertama itu ada language, yang kedua apa ya? Kalau masalah uang nggak perlu ditanya sih, kalian pasti harus udah siap kalau misalkan masalah uang. Tapi it's okay karena di Kanada itu kalian bisa dapat uang dengan part time pun kalian udah bisa cukup buat bayar tuition kalian. Apa yang harus disiapin ya? Oh, kalian harus nyari di kampus. Kalau misalkan kalian udah nentuin nih kalian mau tahu kuliah di mana dan programnya apa, kalian harus deep dive lagi karena terkadang di situ ada requirement yang agak hidden. Jadi di website utamanya itu nggak dikasih lihat langsung. Kayak contohnya device requirement itu biasanya kalian harus nyari lebih dalam lagi. Aku pun tahu tentang device requirement ini agak telat, nggak telat banget sih, tapi lumayan agak telat. Jadi ya sempat kuliah dengan laptop yang kurang cocok untuk menjalankan software yang dipakai di programku. Jadi kalian pastiin device requirement kalian sesuai dengan program kalian. Tapi ini beda-beda ya setiap program. Biasanya buat gak tahu kalau programmer, kayaknya kalau kalian designer atau kalian engineer, bang mau jadi engineer itu biasanya kalian butuh laptop yang minimal bisa menjalankan kayak SolidWorks, AutoCAD dan sebagainya. Atau kalian mau jadi arsitek itu juga kalian harus ya cari informasinya apa yang kalian butuhkan di situ. Yang harus disiapin lagi apa ya? Pelajari ulang mata pelajaran di SMA itu ngebantu banget, percaya nggak percaya. Mungkin kalian berpikir ke sini ke Kanada level pertama paling cuma ngulang lagi, buat apa belajar lagi, nanti juga di Kanada belajar lagi. Tapi percaya deh kalau kalian pelajarin lagi nih pelajaran-pelajaran SMA kalian itu bakal ngebantu kalian banget, terutama kayak pelajaran kayak fisika. Kalau kalian di engineering ya, itu fisika kan kepake banget tuh. Aku belajar lagi electrical fundamental dan itu kebanyakan apa ya? Kayak ngambil sebagian-sebagian dari waktu aku SMA gitu. Jadi kayak ngebantu banget deh, ngebantu banget percaya. Matematika juga kalian pelajarin lagi karena itu juga ngebantu banget. Nanti kalian kalau misalkan kalian udah pelajarin lagi mata pelajaran kalian pas SMA, itu kalian ngerjain tugas bisa lebih cepat. Kayak kayak sehari itu aku pernah sehari itu nggak sampai nggak sampai 5 jam aku bisa nyelesain 3 tugas karena semua materi yang ada di tugas itu udah pernah aku pelajarin waktu SMA dan aku pelajarin lagi sebelum aku kuliah. Jadi itu ngebantu banget gitu. Nah, mungkin itu sih buat yang harus disiapin. Ada lagi nggak ya? Oke, thank you Farel. Ini ada pertanyaan lainnya, Rel. Tadi kan Farel Oke. sebut-sebut IELTS ya. Ini ada yang nanya skor IELTS untuk daftar ke Conestoga College itu mungkin minimalnya mungkin ya. Minimalnya itu berapa, Rel? Oh, kalau nggak salah nih setiap program ada levelnya masing-masing sih. Tapi seingat aku itu buat yang engineering itu di sekitar 6,5 sampai itu. Karena maksimal IELTS itu 9 ya. Maksimal IELTS itu 9. Minimum itu buat masuk di engineering sekitar 6,5 sampai 7 atau 7,5. Kayaknya 6,5 deh. Aku ingat 6,5 karena aku dapat 7,5 dan aku lolos kan di situ. Nah, ini kamu ngomongin soal IELTS ini bisa ngebantu kalian juga nih kalau misalkan kalian nggak cuma mau daftar Conestoga College doang, tapi kalian mau daftar permanent residence. Karena nanti kalian bakalan disuruh tes IELTS lagi, tapi tes IELTS-nya bukan tes IELTS educate buat sekolah, tapi tes IELTS buat apa General. sih namanya? Ya, general. Dan itu bakalan kepake juga dan di situ language juga kepake banget ya. Jadi kalian usahain belajar bahasa Inggrisnya yang rajin.
Jadi mungkin Oke. sedikit tambahan aja tadi benar kata Farel. Jadi kalau misalnya untuk IELTS sendiri itu beda program, beda beda program, beda level. Misalkan ada yang bachelor, ada yang diploma, advanced diploma itu biasanya Mm-mm. beda-beda. Jadi itu tergantung lagi sama si program studi dan kampusnya juga. Tapi memang rata-rata untuk IELTS sendiri kampus ini mintanya di 6,5 nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ternyata punya IELTS yang lebih tinggi, ya berarti kesempatan untuk diterimanya tuh Bagus. lebih lebih banyak gitu lah. Iya. Oke, ini next question Farel. Gimana cara Oke. Kak Farel adaptasi di sana? Nah, biasanya ini ditanya ini kan kita orang Indonesia terus kita ke Hmm. Kanada, gimana kita Iya. adaptasinya di sana? Terus orang Indonesia gimana Kak? Gimana cara nemuin orang Indo di sana? Oh, mungkin ini juga boleh Farel kasih sharing gimana cara menemukan komunitas Indonesia di Kanada. Silakan Farel. Menemukan komunitas orang Indonesia di Kanada. Aku jawab dari adaptasi dulu kali ya, karena ini yang emang agak berat adaptasi di Kanada itu. Eh, Adaptasinya, cara kalian adaptasi, sekali ya aku udah bilang sih tadi, banyakin jalan-jalan keluar, banyakin kalian ke restoran gak cuma kalian beli makanan doang ya, tapi kalian kalau ke restoran tuh kalian bakalan ngobrol sama waitersnya, kalian bakalan ngobrol sama serversnya, dan itu kalian bakalan ngebantu buat language kalian. Itu karena apa ya, language itu nggak cuma buat belajar doang sih, bener itu juga buat adaptasi kalian di sini. Kalau kalian language-nya bagus, kalian bakal adaptasinya juga lebih cepat gitu. Jadi ya banyakin keluar rumah, banyakin ketemu orang, kalau bisa nyapa orang, basa-basi aja ngobrol nggak apa-apa, karena orang Kanada itu mereka apa ya? Mereka senang diajak ngobrol dan pasti mereka bakalan ngejawab. Asal kalian topik yang kalian bawa sopan ya, jangan jangan nanyain yang sembarangan gitu. Jadi kalian cari tahu juga apa nih yang nggak boleh ditanya ini. Kalau misalkan kalian di Kanada cari culture-nya, kalian bakalan ngalamin culture shock juga, but it's okay, itu cuma kayak paling bentar lah, nggak akan lama banget, dan kalian adaptasi di sini pun mudah gitu, nggak susah, dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak, jadi kalian emang harus prepare aja gitu. Kalau Orang misalnya, Indonesia, oh sorry Ral, silakan oke, dilanjut. oke, maaf kata saya, oke, orang Indonesia di Kanada, nyari orang Indonesia di Kanada itu jujur online sih ya. Kalian bisa cari grup di Facebook, itu banyak banget. Cari aja kayak Indonesia in Toronto. Kalau misalkan kalian di wilayah Toronto, kalian di wilayah Waterloo, Indonesia in Waterloo, itu kalian cari aja. Biasanya suka banyak. Aku kebetulan ya, kebetulan banget jadi beres karantina. Aku itu kan beres karantina langsung keluar rumah, langsung datang ke park waktu itu, namanya Victoria Park. Nah, kebetulan di situ tuh aku baru jalan dikit, aku ngeliat ada bendera merah putih ditempel-tempel di pohon-pohon. Yes. Dan itu ternyata mereka sedang ngadain 17 Agustus. Jadi karena di Kanada waktu itu COVID kan, dan mereka ngerayain 17 Agustusnya itu nggak pas 17 Agustus. Jadi telat, kayak telat beberapa bulan. Tapi aku nemuin orang Indonesia di situ itu, pertama kali nemuin orang Indonesia di situ, dan sampai sekarang pun aku masih suka datang ke rumah mereka, masih nyapa. Jadi nggak susah banget sebenarnya, nggak susah banget. Tapi kalau kalian nunggu doang, diem aja berharap ada orang Indonesia, itu nggak akan nemu kalian. Jadi kalian harus nyari, harus keluar rumah, harus nyari online, ada orang Indonesia di mana aja, itu kalian bakalan mudah nemunya sih. Oke, Ya, tapi kalau next misalkan question. secara weather sendiri nih, Kanada sekarang Mm-mm. gimana Rel cara adaptasi dengan cuaca di sana gitu loh? Oh, cuaca. Ini challenge nih. Challenge banget nih cuaca nih. Yang kalian pasti mikir Kanada kayak wah di atas gitu kan, utara pasti dingin. Enggak. Trust me, di saat Stereotipnya kan pasti summer, kayak all year salju gitu ya. pasti orang mikirnya gitu kan. Iya, Salju nah terus dingin gimana menggigil. Tapi enggak guys. Jadi kalau kalian ke Kanada, apalagi pas summer, itu kalian bakalan ngalamin di mana suhunya itu bisa lebih panas dari Indonesia.
Itu kalian harus prepare. Jadi itu panas banget, emang panas banget. Waktu summer aku datang ke sini itu kan fall tapi masih ada bekas-bekas summernya. Itu lumayan panasnya masih kerasa. Jadi kalian masih bisa keringetan di Kanada. Itu aneh banget. Pas winter ini agak beda setiap kota. Jadi ada winter yang dimana kalian bakalan ngalamin fall dulu, pohon-pohon bakalan kayak nguning, terus itu daun-daunnya pada jatuh-jatuh, itu bagus banget tuh waktu fall. Aku saranin kalian keluar rumah deh waktu fall itu karena itu bagus banget. Suhunya kalian bakalan ngerasain makin dekat ke winter itu suhunya berubah pelan-pelan. Nanti lama-lama tiba-tiba dingin terus datang salju. Jadi kalian adaptasinya lebih mudah ya. Kalau kalian datangnya pas fall atau pas summer, habis itu menuju ke winter, kalian bakalan adaptasinya lebih mudah. Tapi kalau kalian datang ke sini udah winter, nah itu problem. Kalian harus siapin, kalian punya jaket winter, glove, topi winter, aku nggak tahu tuh apa namanya, sepatu boots, celana jeans atau apa ya, yang hangat-hangat. Pokoknya kalian siapin, kalian harus punya karena wah, apalagi kalau kalian punya flu dan asma, itu problem banget. Kalau misalkan udah winter, itu susah banget buat nyembuhinnya. Jadi pastikan kalian siapin semua tuh. Buat adaptasinya, ya nanti kalian bisa experience sendiri. Biar bisa ngalamin langsung ya Rel ya. Iya, harus dong, kalian harus kesini nanti. Oke. Kita tinggal 5 menit lagi nih Rel. Aku mungkin Oke, persingkat aja untuk pertanyaannya. Ini ada yang nanya, Kak Farel masak juga nggak untuk makanannya? Kan banyak orang bilang kalau masak tuh lebih murah dibandingkan kita beli. Tapi kalau di tempat true, tinggal true, ada true, nggak sih true, true. barang-barang dan alat-alatnya? Nah itu barang-barang alat masak mungkin ya. Tuh ada nggak Mm-mm, gitu? mm-mm. Gimana tuh? Eh, Tergantung si owner rumahnya. Ada owner rumah yang nyiapin, ada owner rumah yang enggak. Kebetulan di kosan aku itu udah disiapin alat-alat masaknya, jadi aku agak hoki. Tapi kalau kalian beli, kalian pastiin di belinya itu kayak ada namanya restoran itu ada Dollarama, terus ada apa ya? Itu tuh kayak barang-barang second yang kalian bisa beli di situ dan itu worth it banget. Itu harganya bisa murah sampai 2 kali lipat lebih murah ketimbang kalian beli di Walmart atau di tempat-tempat mall-mall gede. Jadi aku saran sih Dollarama ya karena Dollarama murah-murah di situ. Jadi kalian bisa beli alat masak di situ. Itu. Oke, kata Tasya, mungkin ada Iya. question Satu lagi. lagi aja. Jadi sebenarnya mana ya tadi ya? Oh, Kak Farel ini tinggal di mana? Di asrama gitu bukan? Oh, aku itu tinggal lebih ke arah kayak residence ya. Jadi di sini tuh suka ada orang nyewain kamar kayak kos-kosan, tapi nggak kos-kosan juga karena kalian kalau kos-kosan kan kalian cuma bisa di kamar aja, nggak bisa keliling rumahnya gitu. Kalau di Kanada itu kayak rumahnya itu yang disewain kamar, tapi kalian bisa pakai semua fasilitas yang ada di rumah itu gitu. Jadi aku tinggal ya ibarat kosan tapi rumah. Gimana ya ngejelasinnya ya? Agak susah ya. Karena aku lupa namanya apa. Mungkin homestay? Nah, iya, iya semacam Homestay. homestay gitu, homestay ya. Jadi homestay itu Ya. nanti teman-teman, oh sorry Ral mau nambahin aja dikit. Jadi kalau Mm-mm. homestay itu nih teman-teman nanti kayak kita punya keluarganya sendiri. Jadi kita sewa salah satu kamar di rumah ya salah satu rumah di orang Kanada gitu loh. Tapi itu juga bukan Mm-mm. berarti orang domestiknya ya. Sometimes Iya, iya. jadi kayak untung-untungan juga kadang ada yang dapatnya itu ternyata orang Asia dia punya rumah di sana terus dia sewain kamarnya atau ada orang Eropa dan lain sebagainya. Jadi enggak jadi ekspektasinya adalah Hmm. bukan orang orang Kanada secara domestiknya sendiri gitu. Ada yang dari luarnya juga gitu. Iya. Oke, mungkin ini last question aja Rel. Oke. Tadi mana ya? Oke, ini deh yang terakhir aja. Kira-kira apa yang harus dimasukin dalam CV-nya Kak untuk part time? OSIS dan ekskul gitu bagus nggak kalau kita masukin? Extracurricular apa ya?
Bagus nggak ya dimasukin? Kayaknya Mungkin lebih ini ya baik. kayak organisasi experience-nya gitu loh. Nah, itu Ya, gimana? iya, iya. eh Kalau misalkan kayak organisasinya kalian punya apa ya? Kayak punya bukan penghasilan, meraih prestasi, itu masukin aja karena itu bagus banget. Sekolah kalian nilai bukan nilai juga tapi kayak experience kalian selama kalian sekolah itu masukin. Kalau kalian punya work experience itu masukin juga karena kebanyakan orang di sini yang bakalan dilihat ya sama sih kayak orang Indonesia itu work experience-nya kalian gitu. Tapi kalau bukan berarti kalian belum pernah kerja, kalian bakalan susah dapat kerja enggak karena eh, kalau eh, saran aku sih bikin CV kalian itu menarik. Menarik perhatian karena biasanya orang Kanada itu kalau baca CV nggak dibaca dengan detail semuanya dibaca itu kalian mereka cuma kayak nge-scan make mata doang dilihat dari atas sampai bawah oh oke nih kayaknya orang ini terus kalian dipanggil buat interview nah mereka bakalan make decisionnya itu pas kalian interview itu gitu tapi kalau misalkan kalian punya prestasi apapun itu prestasinya dari Esko, OSIS, Pramuka itu masukin aja gitu. Hah? Lebih baik kalian masukin. Nasi bakar Kanari. Oke. Ah, sorry. Iya, Ah, it's okay. jadi oke Rel, karena kita juga time-nya udah habis nih, mungkin ini aku Mhm. mau closing Oke. aja. Ini presentasi dari Farel keren banget. Semoga setelah ini banyak yang daftar dari teman-teman SMA 3 Bogor juga gitu kan. Mungkin sorry. Ya, nah, teman-teman karena kita udah terbatas, kita sangat terbatas sekali sebenarnya. Jadi sharing experience ini hari ini akan saya tutup gitu ya. Jadi untuk Salk Education sendiri kita berterima kasih banyak atas partisipasinya dan antusias yang bertanya pada pagi hari ini. Mungkin karena ini masih pagi-pagi gitu ya, jadi belum begitu kayak banyak orang yang hadir di sini. Tapi aku berterima kasih banyak udah nanti mungkin yang nonton webinar nonton ini di YouTube gitu ya. Kalau misalnya memang masih ada yang ingin tanyakan, boleh nanti dicek aja di sosial media kita. Jadi kayak tetap update aja informasi mengenai kuliah di luar negerinya dengan follow sosial media kita. Ada Facebook Kuliah Kanada, Instagram salak_ed. Dan juga yang ingin nonton webinar series kami sebelumnya bisa dicek langsung di YouTube kami di Salak Education Consulting. Setelah acara ini berakhir, jika ada yang ingin konsultasi lebih lanjut, bisa konsultasi bisa kontak konsultan kami di 0878 2066 7883 atau boleh di screenshot aja nih barangkali nanti berguna gitu ya atau boleh juga nanti jika ada yang ingin baca-baca artikel kami di website kami simple dan mudah diingat di website kami kuliahkanada.com. Oke, Farel, terima kasih banyak. Oh, sorry ya. Ini setelah ini ada webinar selanjutnya ada dari Florence Budiman, salah satu student dari University of Saskatchewan, salah satu studentnya Salak Education juga. Nanti kita di jam 10, mungkin sekitar 1 jam lagi ya. Nanti kita akan start di sana. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Farel, thank you untuk presentasinya, untuk informasinya, sharing-sharing experience-nya. Semoga setelah ini nanti banyak yang daftar karena Farel juga nih ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Have a good day and stay safe. Bye. Bye. Thank you, Farel. Thank you semuanya.